Pemirsa, tidak berbeda dengan wanita hamil, wanita menyusui pun tidak diwajibkan untuk berpuasa asal tetap membayar fidyah kepada fakir miskin. Begitu pula dengan artis Eksanti, Selomita dan Vini Alfionita yang tengah menyusui bayi pertamanya. Untuk bulan Ramadan tahun ini mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa seperti biasa karena harus menyusui bayinya yang masih membutuhkan ASI. Tetapi walau tidak berpuasa mereka tetap menjalankan ibadah lain seperti sholat 5 waktu dan sholat raweh. Meski tidak diwajibkan. Kalau di masjid itu kan memang kita desek-desekan ya, tapi kita sudah dapat tempat pertama misalnya kita duluan, tapi nanti ada lagi yang datang misalnya ibu-ibu yang aduh gendut banget atau gimana gitu ya, kan orang sana emang besar-besar gitu ya ibu-ibunya, nanti tiba-tiba dia berdiri aja gitu sholat di depan kita gitu. Kesel banget teman-teman ya, maksudnya orang-orang yang di sebelah saya, yang sebelah kanan kiri saya juga bilang haja haram gitu ya kayak gitu. Terus dia bilang gini, saya mau salat gitu loh. Iya tapi masa salatnya di depan kita gitu. Sebagai penyanyi boleh dibilang Sania kerap tampil seksi dan eksotik, terutama ketika sedang di atas panggung. Kini setelah berumroh, apakah ia akan mengubah penampilannya itu? Tidak mesti gitu orang pulang dari umroh atau dari haji itu harus tertutup, harus pakai kerudung gitu. Karena apalagi saya gitu ya, sebagai entertain tuntutannya memang lain daripada ya maksudnya ibu-ibu atau orang yang biasa gitu. Saya sendiri juga secara mental saya belum siap. Khusus untuk penyanyi Cici Faramida, cek dan dicek mewawancarinya beberapa hari sebelum ia berangkat umroh. Apa saja persiapan yang dilakukan penyanyi berdagu lancip ini sebelum pemberangkatannya itu? Dari diri kita sendiri aja ya, persiapan mental. Di sana kan kita bukan untuk sekedar jalan-jalan atau mengunjungi ya, karena niatnya untuk ibadah ya, jadi itu saja yang Apa yang mendorong Cici melaksanakan umroh di bulan suci ini? saya punya niat untuk umroh di bulan suci Ramadan ini, karena memang saya belum pernah merasakan umroh di bulan suci Ramadan. Adakah permohonan khusus yang akan dimintanya di tanah suci itu? Pokoknya ingin memperdalam ibadah ya, ibadah kita, mudah-mudahan selama kita hidup di dunia ini bisa mendapatkan apa ya namanya, anugerah dari Allah ya, keselamatan, kesehatan. Pemirsa, gitaris kelompok Gigi Dewa Bujana memang dikenal dengan penampilan yang selalu cool. Tapi tahukah Anda bahwa di balik ketenangan sifatnya tersebut tersimpan masa lalu yang cukup berliku? Seperti apakah sebenarnya perjalanan karir dari Dewa Bujana? Kita temui pria yang bernama asli Igede Dewa Bujana ini. Pemirsa, salah satu personel grup Gigi yang namanya cukup terkenal hingga saat ini adalah Dewa Bujana. Dialah gitaris kelompok itu yang banyak memberi warna pada musik-musik Gigi selama ini. Seperti pernah diketahui, Bujana merupakan salah satu pendiri kelompok Gigi. Bersama vokalis Arman Maulana dan kawan-kawannya, ia mendirikan grup musik beraliran pop rock itu pada tahun 1994. Memang dibanding personel Gigi yang lain, Bujana dikenal sebagai musisi yang paling cool dalam setiap kali penampilannya. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa di balik penampilan yang tenang itu, ternyata Bujana menyimpan cerita pahit dalam perjalanan karirnya. Kehidupannya sebagai musisi juga sempat diwarnai oleh persoalan-persoalan asmara. Hubungannya dengan penyanyi Mayang Sari dan artis Desi Ratnasari kandas di pertengahan jalan. Bujana lahir di tengah-tengah keluarga yang perekonomiannya sangat sederhana. Namun ketertarikannya pada musik tidak pernah pudar. Meski kemampuan orang tuanya tidak bisa menunjang kesenangannya bermain musik, Bujana tetap bersikeras untuk bisa memainkan alat gitar. Selepas SMA, keseriusannya pada musik makin tidak terbendung. Inilah yang kemudian membuatnya nekat merantau ke Jakarta dengan hanya bermodalkan sebuah gitar. Di Jakarta, kehidupannya sempat terkatung-katung. Lantaran putus asa, Bujana akhirnya pulang ke Surabaya, kota tempatnya menamatkan SMP dan SMA. Lantas bagaimana ceritanya Bujana bisa kembali lagi ke Jakarta dan meniti karir sebagai musisi di kota ini? Saya pikir-pikir pilihan saya udah ke musik, saya kembali lagi ke Jakarta. Tahun 84 saya nekat untuk kos, jadi tanpa penghasilan apa-apa, saya orang tua saya juga nggak ngasih uang waktu udah pilihan saya ke musik. Bukannya karena nentang, orang tua saya sangat support saya untuk musik itu. Akhirnya nekat saya kos dengan ya bohongin aja orang yang punya kos. Saya bilang saya kerja musik itu, padahal saya nggak ada uang, ya nggak bayar dulu. Nggak tahu pas saya masuk tempat kos langsung saya dapat kerjaan musik. Kira-kira apa yang mendorong Bujana sehingga begitu antusiasnya ingin menggeluti bidang musik? Buat saya musik itu sama dengan nafas. Kalau saya nggak ada musik, ibaratnya udah nggak ada nafas lagi mungkin. Nggak.
Lantas apa yang sebenarnya mendorong Bujana untuk mendalami alat musik gitar? Buat saya, gitar apapun jenisnya macam-macam dan banyak sekali tantangan yang bisa kita ungkap dari sebuah gitar. Sebagai gitaris yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia musik, bagaimana pula Bujana melihat perkembangan musik di tanah air dewasa ini? Musik di Indonesia sekarang jauh sekali berkembang gitu, terutama kalau di industri musiknya, popnya gitu, bagus-bagus banget sekarang. Boleh dibilang ya kita harus banyak belajar juga dengan yang baru muncul-muncul gitu loh. Sejak hijrah ke Jakarta tahun 1985, kiprah Bujana di bidang musik makin banyak menunjukkan kemajuan. Pijakan awal yang dilakukannya adalah menjadi session player di sebuah klub. Dari situ karirnya terus merangkak. Tahun 1994, ia mendirikan grup musik Gigi yang hingga sekarang ini berhasil menjadi salah satu band paling populer di negeri ini. Kini setelah semua itu sudah tercapai, adakah obsesi lain yang ingin digapainya? Saya pengen kerja di belakang juga, dalam arti bukan cuman tampil di panggung saja gitu, yang belum mungkin saya, duduk di belakang panggung gitu, mungkin buat, satu aransemen untuk big band atau orkestra, itu yang mungkin saya belum mampu juga, saya masih banyak belajar, terus, kesempatannya nggak ada juga, belum ada kesempatan, terus, mungkin itu obsesi saya nanti. Pemirsa, beberapa waktu lalu Anda telah menyimak penuturan sejumlah selebriti yang tetap melakukan ibadah puasa walaupun dalam keadaan hamil. Namun bagaimanakah dengan artis-artis yang sedang menyusui? Apakah mereka juga tetap menjalankan ibadah puasa? Kita simak saja penuturan mereka berikut. Pemirsa, tidak berbeda dengan wanita hamil, wanita menyusui pun tidak diwajibkan untuk berpuasa asal tetap membayar fidyah kepada fakir miskin. Begitu pula dengan artis Eksanti, Selomita dan Vini Alfionita yang tengah menyusui bayi pertamanya. Untuk bulan Ramadan tahun ini mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa seperti biasa karena harus menyusui bayinya yang masih membutuhkan ASI. Tetapi walau tidak berpuasa mereka tetap menjalankan ibadah lain seperti sholat 5 waktu dan sholat raweh. Meski tidak diwajibkan, apakah mereka pernah mencoba untuk berpuasa selama bulan Ramadan ini? Aku nggak puasa dan lagi masa nifas kan ya, jadi memang belum boleh. Kalau di agama tuh kan pasti Tuhan tuh pasti maunya tuh baik aja untuk umatnya. Dan saya ngerasain sendiri kalau saya terlambat aja makan itu susunya nggak keluar sedikit gitu. Pernah dicoba lemes bener karena 2 jam sekali aku harus makan, harus minum gitu, harus butuh nutrisi, butuh makanan yang masuk. Kalau enggak aku lemes karena dia nyusunya kuat sekali gitu ya, alhamdulillah gitu. Selama menyusui apakah mereka mengkonsumsi vitamin khusus untuk kesehatan ibu dan bayinya? Makanan sehari-hari saya sebisa mungkin pokoknya ya itulah 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya sayurnya ada, lauknya ada, terus nggak pedes. Terasa banget Mas, pertama kali saya nyobain saya makan pedes dia mencret. Pas awal-awal aja dari dokter kan dikasih ya, cuma itu aja, udah itu sih enggak. Paling penambah darah sama ada sih dari dokter ya, 5 hari sesudah melahirkan tuh dikasihkan ya buat memperlancar ASI, tapi udah itu udah enggak. Aku sama aja ya, artinya gini, yang penting buat aku sekarang makanan yang sayuran dan buah-buahan itu yang lebih aku banyakin karena menyusui itu kan cairan tubuh kita kan diambil, disedot gitu. Jadi berarti aku harus banyak makan yang berserat, yang yang kuning yang hijau lah ya, sayur-sayuran yang berkuah gitu. Selama bulan puasa ini, apakah kerepotan mereka sebagai ibu rumah tangga bertambah mengingat harus melayani suami berbuka dan sahur serta merawat sang bayi? Pasti ya repot ya, cuma kita kan ada nilai plus lainnya gitu loh, ada senangnya gitu. Jadi ya itu memang udah apa sih, ya udah alamiah lah ya. Kalau dibilang repot ya apa sih yang nggak repot gitu kan. Segala sesuatunya tuh pasti ada resikonya gitu kan. Kalau aku bilang bahwa ini bukan resiko atau ini bukan satu kerepotan, tapi ini satu ibadah gitu. Mengingat kesibukan yang bertambah sejak kehadiran sang bayi, apakah mereka tidak khawatir jika pembantu rumah tangga mereka mudik menjelang lebaran nanti? Saya tuh udah pernah ngurusin dia sendiri kan selama 2 bulan. Non-stop sendiri gitu. Jadi itu apalagi waktu itu masih rewel banget. Jadi kalau sampai susternya pulang pun saya nggak apa-apa. Kalau yang lalu-lalu sih nggak terlalu berasa ya, karena begitu pembantu pulang kita juga mudik gitu loh, jadi nggak ada di rumah. Cuma sekarang karena ada bayi dan kemungkinan kita nggak pulang, nggak mudik itu, jadi ya mungkin nanti ada upkiran dari keluarga dari Bandung gantian di sini bantuin gitu, nemenin juga. Paling penting sih buat kita kekompakan aja berdua karena sebelum ini kita juga nggak ada yang bantuin gitu. Jadi memang kita udah terbiasa tadinya
sebelum menikah tuh udah ngurus rumah tangga tuh biasa berdua gitu. Terus ya sedapat mungkin ya kalau udah pembantu pulang ya udah otomatis kita berdua lagi gitu yang aktif.